Halo semuanya, selamat datang di channel Gosra Education. Sekarang kita akan membahas eh, pajak penghasilan untuk pegawai swasta yang mendapatkan penghasilan bruto sebesar di atas 1 miliar rupiah. Nah, di sini contoh kasusnya, Tuan Andika ya menerima penghasilan sebesar 2,3 miliar per tahun dari PT Sukses Lalu. 2,3 M ini itu dari gaji pokoknya sebesar 1,2 miliar dan tunjangan sebesar 1,1 miliar rupiah. Data lainnya ya, terdapat biaya jabatan sebesar 5% dan biaya iuran wajib THT dan BPJS sebesar 4%. Dan Tuan Andika ini memiliki status bahwa memiliki sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan. Selanjutnya, ya, hal yang pertama kita lakukan untuk menghitung berapa pajak penghasilannya adalah menghitung penghasilan bruto per tahunnya terlebih dahulu. Ya, tadi sudah didapat bahwa penghasilan brutonya 2,3 miliar setahun, yakni dari gaji pokoknya ditambah tunjangan. Didapatlah 2,3 miliar. Selanjutnya, kita hitung pengurangnya. Pengurang yang pertama itu dari biaya jabatan. Biaya jabatan itu sesuai dari peraturan Menteri Keuangan sebesar maksimal ya, maksimal itu 6 juta per tahun. Itu sesuai PMK. Nah, didapatlah ya 5%. Kalau langsung dikali dari pendapatan brutonya, itu akan didapat sebesar 115 juta. Tetapi untuk menghitung biaya jabatan yang benar, kita harus mengikuti peraturan Menteri Keuangan yang mana batas maksimumnya itu sebesar 6 juta rupiah. Itu pengurang pertama. Yang kedua, ada pengurang iuran wajib, THT, dan BPJS. Nah, kalau berdasarkan data tadi ya, berdasarkan data di atas, itu iurannya sebesar 4%. Maka 4% dikali 2,3 M akan didapat 92 juta. Sekarang baru kita akan bisa mendapatkan penghasilan itu dari Tuan Andika. Ya, penghasilan itu rumusnya dikurangi biaya jabatan plus iuran wajib. Kita jumlahkan dulu ya pengurang-pengurangnya, didapatlah totalnya 98 juta. Jadinya penghasilan netonya 2,3 M dikurang dari pengurang semuanya tadi, didapatlah 2 miliar 202 juta rupiah. Setelah mendapatkan penghasilan itu ya dari perhitungan tadi, kita hitung PTKP dari Tuan Andika. Untuk Tuan Andika itu tadi statusnya K3. Nah, untuk K3 PTKP ini sudah dibahas di video ketentuan umum perpajakan. Untuk diri sendiri ya, itu sebesar 54 juta. Tambahan untuk status kawin ya, tambahan untuk status kawin itu 4,5 juta. Status kawin 4,5 juta dan yang terakhir tanggungan 3 anak itu sebesar 13.500.000. Didapat dari 4,5 juta dikali 3. Totalnya, total PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya akan menjadi sebesar 72 juta rupiah. Nah, setelah didapat PTKP ya, kita sekarang akan menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajak, itu rumusnya adalah penghasilan itu dikurang PTKP. Ya. Penghasilan itu tadi kita sudah dapat sebesar 2 miliar 202 juta rupiah. Dan PTKP-nya didapat sebesar 72 juta. Maka PKP-nya akan sebesar 2 miliar 130 juta rupiah. PKP inilah yang akan dikenakan tarif pasal 17, yakni tarif progresif. Ya. Sekarang kita akan menghitung perhitungan pajak penghasilannya, PPh 21, menggunakan tarif pasal 17. PKP ini dikenakan tarif pasal 17. Untuk lapisan-lapisan ini ya sudah dibahas di video ketentuan umum perpajakan.
Untuk kasus Tuan Andika ini, ya, pajak penghasilannya akan terakhir terkena lapisan keempat. Jadi langsung kita hitung untuk lapisan pertama, ya, Rp0 sampai 60 juta itu dikali 5%. Jadinya tinggal dikali aja 60 juta dikali 5% didapat 3 juta rupiah. Untuk lapisan kedua itu 60 juta sampai 250 juta. Makanya dihitung di sini, ya, 250 jutanya dikurang 60 juta terlebih dahulu karena bukan 0 sampai 250 juta, tetapi 60 sampai 250 juta. Maka kita harus kurangkan terlebih dahulu di sini. 15% dikali 190 juta didapat 28.500.000. Untuk lapisan ketiga itu sudah 25%. Batasannya itu adalah 250 juta sampai 500 juta. Maka kita kurangkan dulu, ya, 500 kurang 250 itu didapat 250 juta, maka langsung dikali 25%, didapatlah lapisan ketiganya 62.500.000. Untuk lapisan keempat itu sisanya, yakni 30%. Sisanya, ya, selain lapisan 1, 2, dan 3, itu PKP yang tersisa 2,130 juta. Jadi 2.130 juta rupiah dikurangkan dengan lapisan atas 3 ini. Ya, 2.130 juta rupiah dikurangkan batas dari lapisan ketiga, yakni 500 juta, didapatlah 1.630 juta rupiah. Dikalikan dengan tarif lapisan keempat, yakni 30%, maka didapat 489 juta rupiah. Nah, total pajak terutang ini kita jumlahkan semuanya, ya, maka didapatlah 583 juta. 583 juta inilah yang harus dibayarkan oleh Tuan Andika, ya, yang harus dibayarkan oleh Tuan Andika pada surat pelaporannya. Nah, jika seandainya tempat Tuan PT Andika, yakni PT Sukses, melakukan pemotongan pajak penghasilan massa setiap bulannya, maka Tuan Andika akan mendapatkan bukti potong. Bukti potong itu akan menjadi kredit pajak atau pengurang pajak dari 583 juta ini. Tapi karena di contoh soal ini tidak disebutkan apakah PT Sukses selalu melakukan pemotongan setiap bulannya untuk pajak massa PPh, maka diasumsikan bahwa tidak ada kredit pajak atau bukti potong. Maka 583 juta ini harus dilunaskan oleh karyawan Tuan Andika pada surat pelaporannya. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika seandainya Anda memiliki pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih.